Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Game TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk Gigem Nikita 20, yaitu config Super Mantul. Ya, config kali ini support beberapa fitur, termasuk diantaranya ada ultrawide dan juga kamera utama. Lalu sudah mendukung mode manual fokus yang bisa diatur mulai dari infinity sampai mode makro. Seperti apakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung kita menuju ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus punya Gigem Nikita 20 ya. Buat yang belum punya silahkan di download dan diinstal, untuk linknya ada di deskripsi. Dan biar lebih fresh, di sini akan saya clear data terlebih dahulu. Oke, kita clear all data ya. Kemudian kita buka Gigemnya. Selanjutnya, sebelum kita lakukan restore config-nya, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya dengan cara masuk ke menu setting, lalu ke menu paling bawah config, selanjutnya pilih save, lalu save. Ini bertujuan untuk membuat folder Gigem config 7 yang ada di memori internal, yang nantinya kita akan taruh file config-nya di folder tersebut. Selanjutnya silahkan download config-nya, untuk linknya cek di deskripsi. Dan seperti biasa nanti config-nya saya sediakan 3 format viewfinder, ada JPEG, UV, dan juga default atau auto. Kalau sudah silahkan di copy atau di move ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder Gigem, lalu config 7 dan paste di sini di dalam folder config 7. Kemudian buka lagi Gigemnya, lalu lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini ya, di sini. Nah, di sini. Kemudian pilih config-nya. Super Mantul by Game TV Official. Oke, untuk proses restore config-nya sudah sukses. Di sini untuk fitur-fiturnya ada ultrawide ya, teman-teman. Ini untuk ultrawide. Yang gambar pohon 3 ini untuk ultrawide, dan yang ini untuk kamera utama. Lalu sudah mendukung manual fokus ya, yang bisa diatur mulai dari infinity sampai mode makro. Kemudian ada net sight, lalu portrait, kemudian kamera utama, lalu ada video. Untuk videonya dia sudah support 4K 60 fps, namun ini tergantung dari device yang kalian pakai. Kemudian di menu lainnya ada panorama, photo speed, slow motion, playground, dan juga lens ya. Untuk playground ini tidak include, jadi kalian harus download dan install secara manual. Untuk caranya ada di deskripsi ya, cara install playground maupun AR sticker. Oke, dan langsung kita tes ya. Untuk yang pertama saya akan mencoba mode night sight-nya terlebih dahulu, atau mode malam. Oke, astrofotografi off, AWB on. Oke, ini mode malam biasa. Kita akan coba arahkan ke sana ya. Ya, sudah selesai. Jadi untuk shootnya kurang lebih sekitar 3 detik ya.
dan hasilnya seperti ini. Ini AWB on, astrofotografi off. Hasilnya mantap. Kemudian selanjutnya AWB on ya. Oke, selanjutnya AWB off. Jadi ketika AWB di off kan, hasilnya lebih gonjreng, lebih colorful ya. Tergantung selera aja sih. Ini kalau menurut saya terlalu over saturasi ketika AWB-nya di off kan. Jadi saran saya lebih baik AWB kalian on kan saja. Kemudian untuk selanjutnya ini di tempat lain ya, dengan objek yang lain, mode malam biasa seperti ini teman-teman. Bagus ya. Ini untuk astrofotografi off seperti ini hasilnya. Ini astrofotografi off, dan ini untuk astrofotografi on. Kemudian untuk selanjutnya kita tes untuk mode astrofotografinya. Oke, saya gunakan 8 detik saja ya, biar tidak terlalu lama. Untuk meminimalisir terjadinya getaran, silakan gunakan timer ya. Ini saya arahkan ke langit teman-teman. Timenya 2 menit ya. Ini maksimal karena tadi saya pilih yang 8 detik. Kalau tadi kita pilih yang 32 detik, maka timenya di sini bisa lebih lama lagi ya, bisa di atas 5 menit. Oke, biar tidak terlalu lama langsung kita stop saja teman-teman. Dan seperti ini hasilnya, masih proses. Hasilnya mantap untuk mode astrofotografi AWB on. Hasilnya lebih natural ya, warnanya pas, tidak over saturasi. Dan ini perbedaan antara AWB on dan juga AWB off. Untuk AWB off warnanya lebih gonjreng, lebih colorful, tergantung selera kalian saja. Kemudian untuk selanjutnya kita akan tes untuk objek orang di malam hari ya. Saya sarankan untuk objek orang di malam hari gunakan mode biasa ya, jangan gunakan mode malam, dan flash dinyalakan seperti ini. Seperti ini hasilnya teman-teman. Ini objek orang di malam hari menggunakan kamera biasa. Selanjutnya beralih di siang hari. Sekarang posisi AWB off ya. AWB off seperti ini. Dan ini perbedaan ya, ini untuk AWB on. Kemudian untuk selanjutnya mode ultra wide. Oke, seperti ini mode ultrawide AWB off, dan ini AWB on. Kemudian ini percobaan di tempat lain ya, seperti ini AWB off, AWB on, serta mode ultrawide-nya. Kemudian untuk selanjutnya, yang terakhir saya akan mencoba manual fokus ya, mode makro. Pastikan untuk menggunakan mode makro atau manual fokus, HDR-nya kalian pilih yang on ya, jangan yang disempurnakan. Oke, saya akan mencoba. Untuk menggunakan mode makro manual, silakan didekatkan dengan objek ya, kira-kira 10 cm, dan hasilnya seperti ini.
mantap, detail. Dan ini untuk objek orang di siang hari seperti ini. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.